Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita hari ini. Jujur aja, saya sangat antusias karena kita akan membedah sebuah panduan teologi yang bisa dibilang sangat membumi dan relevan banget buat kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak sih kepikiran kalau iman kita itu sebenarnya nggak boleh cuma berhenti di pintu gereja? Iman itu harus secara langsung membentuk dinamika di dalam rumah tangga kita. Nah, siapkan diri Anda, karena kita bakal menelusuri desain Tuhan untuk keluarga lewat kacamata firman Tuhan, dan pastinya dengan cara yang sangat praktis. Ada satu konsep dasar yang menurut saya sangat menarik. Jadi gini, sebagai orang Kristen, kita ini sebenarnya punya semacam kewarganegaraan ganda. Di satu sisi, kita jelas punya keluarga jasmani di bumi, ada suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Tapi di sisi lain, kita juga adalah anggota dari sebuah keluarga rohani yang sifatnya kekal. Di keluarga ini, Allah adalah Bapa kita, Kristus adalah saudara sulung kita, dan sesama orang percaya adalah saudara-saudari kita. Memahami identitas ganda ini adalah fondasi teologis yang sangat penting buat semua hal yang bakal kita obrolin hari ini. Biar obrolan kita terarah, ini rute perjalanan kita. Kita baru saja membahas poin pertama, yaitu keluarga jasmani dan rohani. Selanjutnya, kita akan masuk ke tugas suami dan ayah, lalu tugas istri dan ibu, melihat peran anak dan teman-teman yang lajang, sebelum akhirnya kita memuncaki sesi ini dengan panggilan tertinggi, menempatkan Kristus di atas segalanya. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, tugas suami dan ayah. Para pria, yuk merapat sebentar, karena kita mau mencermati tanggung jawab luar biasa yang Tuhan berikan buat Anda. Kalau kita baca surat Efesus pasal 5, wow, standarnya ternyata tinggi banget loh. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Poin krusialnya ada di sini. Kasih seorang suami itu sama sekali bukan kasih yang pasif. Kasih ini harus aktif, menjadi prioritas, dan rela berkorban. Coba perhatikan panggilan untuk memelihara dan merawat istri. Ini adalah cerminan langsung dari pengorbanan pamungkas Kristus untuk gerejanya. Jadi ini bukan sekedar soal perasaan romantis ya, tapi tentang tindakan nyata setiap hari. Secara praktisnya gimana sih? Nah, pertama-tama, seorang suami dipanggil untuk meninggalkan orang tuanya demi memprioritaskan istrinya. Ini adalah pergeseran prioritas yang fundamental banget. Terus, surat Kolose juga mengingatkan para suami untuk jangan pernah berlaku kasar. Ini nyambung banget sama apa yang Petrus bilang. Suami itu harus penuh pengertian dan menghormati istrinya sebagai sesama pewaris kasih karunia kehidupan. Ini bukan sekedar saran yang bagus, tapi perintah biblis yang mutlak. Dari soal hubungan, kita beralih ke sebuah realitas yang cukup tajam dari surat-surat Paulus. Menyediakan kebutuhan hidup buat keluarga itu ternyata bukan cuma nilai tambah, melainkan kewajiban dasar dari iman Kristen. Bayangkan, surat Timotius dengan sangat tegas bilang, kalau pria yang gagal menafkahi keluarganya, itu sama saja dia murtad dan bahkan lebih buruk dari orang yang gak beriman. Benar-benar teguran yang keras dan sangat jelas kan? Ngomong-ngomong soal peran ayah, ada satu wawasan brilian dari teolog Albert Barnes tentang membesarkan anak. Dia ngasih peringatan keras buat para ayah. Jangan terus-terusan mencari kesalahan anak, supaya mereka nggak kehilangan keberanian dan akhirnya putus asa untuk bisa menyenangkan hati Anda. Ini pengingat psikologis sekaligus spiritual yang sangat tajam. Tuntutan yang nggak masuk akal dan kekerasan yang nggak perlu, pada akhirnya cuma akan menghancurkan semangat seorang anak. Sebagai penutup buat para ayah, mari kita lihat tugas spiritualnya. Ayah itu punya panggilan besar untuk memberi didikan rohani, membesarkan anak di dalam ajaran Tuhan. Dan bicara soal disiplin, mendisiplinkan anak itu harus dilakukan dengan penuh kasih. Meskipun ya, rasanya seringkali nggak menyenangkan buat kedua belah pihak saat itu terjadi. Kenapa harus begitu? Karena disiplin jasmani yang kita berikan harus selalu mencerminkan disiplin dari Bapa kita di surga yang penuh kasih dan punya tujuan, seperti yang dicatat dalam kitab Ibrani. Oke, lanjut ke bagian kedua, tugas istri dan ibu. Sekarang kita akan fokus pada tanggung jawab vital para wanita Kristen di dalam rumah tangga mereka. Kata tunduk ini jujur saja sering banget disalahpahami di zaman modern ini. Tapi coba kita lihat konteks sebenarnya. Istri dipanggil untuk tunduk kepada suami mereka seperti kepada Tuhan. Ini adalah sebuah tindakan iman. Dan ketundukan ini dengan sangat indah meniru bagaimana gereja tunduk kepada Kristus. Jadi, ketundukan di sini sama sekali bukan tentang siapa yang lebih inferior, melainkan tentang tatanan ilahi dan cerminan dari hubungan yang luar biasa indah antara Kristus dan jemaatnya. Hal itu bawa kita ke poin yang sangat krusial. Ketundukan di dalam Alkitab itu nggak pernah berupa kepatuhan yang kaku, dingin, atau terpaksa. Surat Efesus mengingatkan bahwa ketundukan harus selalu dibungkus dengan rasa hormat dan cinta yang mendalam kepada sang suami. Menariknya, ini adalah pelajaran hidup yang sangat vital, di mana para wanita yang lebih tua bahkan secara khusus dipanggil untuk mengajarkan dan menjadi mentor bagi wanita-wanita yang lebih muda.
Nah, sekarang mari kita rayakan peran yang luar biasa dari seorang ibu. Ibu dipanggil untuk mengasihi anak-anaknya dengan tulus. Ini adalah perlawanan langsung loh terhadap dosa duniawi yang perlahan memudarkan kasih sayang alami. Mereka mengelola rumah tangga dengan sangat bijak. Tapi yang gak kalah menginspirasi, kalau kepemimpinan pria di rumah ternyata absen, ibu harus siap turun tangan memberi didikan rohani. Ingat kisah Timotius, ibu dan neneknya lah yang memastikan dia punya fondasi iman yang kuat. Pengaruh seorang ibu itu benar-benar luar biasa. Kita masuk ke bagian ketiga, peran anak dan lajang. Sekarang kita geser sedikit fokus kita ke generasi muda dan teman-teman yang belum menikah di gereja. Poin paling penting buat anak-anak ada di Efesus 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ini bukan cuma sekedar nasihat ya, tapi perintah yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan tahukah Anda, ini adalah perintah pertama yang disertai dengan sebuah janji yang indah, agar kamu berbahagia dan panjang umurmu. Dan ingat, menghormati orang tua ini nggak berhenti pas kita udah gede, tapi terus berlanjut, termasuk dengan merawat dan memastikan kesejahteraan mereka di masa tua nanti. Terus, gimana dengan teman-teman yang lajang? Ada 3 hal penting nih. Pertama, soal keuntungannya. Anda punya kebebasan dan waktu ekstra. Gunakan itu sebagai senjata untuk melayani kerajaan Allah tanpa merasa iri sama yang udah nikah. Tapi, waspadai juga hal kedua, yaitu bahayanya, seperti godaan, kesepian, dan egoisme. Lalu apa hal ketiga alias solusinya? Gampang, bersandarlah pada keluarga Allah. Di gereja, Anda punya banyak banget saudara dan saudari secara rohani. Percayalah, Anda nggak pernah sendirian. Akhirnya, kita sampai di bagian keempat, Kristus di atas segalanya. Semua peran yang kita bahas tadi pada akhirnya bernaung di bawah satu payung besar ini, panggilan kita sebagai murid Kristus. Coba perhatikan paradoks yang sangat mendalam ini. Kasih kita kepada Tuhan itu harus menjadi prioritas paling utama, bahkan di atas kasih kita kepada orang tua, pasangan, atau anak-anak kita sendiri. Terdengar cukup ekstrim kan? Tapi disitulah letak keindahannya. Dengan menempatkan Tuhan di posisi pertama, kita justru sedang dibentuk untuk menjadi anggota keluarga yang jauh lebih baik. Kita bakal jadi pasangan yang luar biasa, orang tua yang bijak, dan anak yang berbakti, hanya ketika Yesus menjadi pusat segalanya. Lalu praktisnya gimana sih cara bawa Tuhan ke tengah keluarga kita? Ada 2 langkah yang berurutan. Langkah pertama, lewat teladan. Seringkali pengaruh terbesar untuk keluarga yang belum percaya justru datang dari tingkah laku kita yang suci, hening, dan penuh kasih. Setelah fondasi teladan itu terbangun kuat, barulah kita melangkah ke tahap kedua, lewat instruksi. Di titik inilah kita secara aktif mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ingat, tindakan nyata kitalah yang akan membuka jalan bagi kata-kata. Nggak terasa, kita udah membahas banyak banget wawasan luar biasa hari ini tentang desain Tuhan untuk setiap peran di rumah tangga. Tapi sebelum sesi ini benar-benar selesai, saya mau meninggalkan satu pertanyaan provokatif buat Anda renungkan. Apakah kasih kepada Tuhan sudah benar-benar menjadi fondasi utama di keluarga Anda? Coba deh pikirkan sejenak. Apakah peran-peran jasmani Anda saat ini sudah dibangun di atas dasar yang kuat di dalam Kristus? Terima kasih sudah menyimak, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Teruslah belajar, bertumbuh, dan sampai jumpa di sesi penjelasan materi kita berikutnya.